Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview satu buku fenomenal dari Simon Sinek, seorang motivator dari Inggris yang sekarang tinggal di Amerika. Beliau punya buku yang judulnya adalah Start with Why. Hendaknya kita saat hendak melakukan aktivitas tahu mengapa itu kita lakukan. Why? Kenapa kita melakukan? Ketika kita punya jawaban itu, maka kita punya kekuatan besar untuk menyelesaikannya, dan orang lain juga akan menghargai apa yang kita lakukan melebihi daripada aktivitas yang kita nggak tahu tujuan tertingginya. Simon Sinek punya quote, beliau menganalogikan dengan Apple. Menurutnya, people don't buy what you do. Orang tidak membeli apa yang kamu lakukan, tapi orang lebih semangat untuk membeli ketika mereka tahu kenapa kita melakukannya. Jadi, ya orang nggak lihat produknya. Misalnya ketika kita menawarkan satu produk, kita buat kerajinan, dan kita menjual saja, orang tidak akan tertarik. Tapi kalau kita sampaikan, mengapa ini kita lakukan, ini adalah karya komunitas disabilitas yang sedang berjuang untuk hidup mandiri, maka kerajinan itu akan mudah untuk dibeli orang. Karena mereka tahu kenapa itu kita lakukan. Beliau menganalogikan ada dua tukang batu yang sedang membangun tempat ibadah. Tukang batu pertama ditanya, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, saya sedang bekerja mencari uang untuk menutupi kebutuhan keluarga. Tidak lebih dari itu. Saya pun merasa kelelahan, panas, dan saya tidak suka ini. Ini karena terpaksa. Tapi tukang batu yang kedua, dia ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Dia punya jawaban yang berbeda. Saya sedang membangun tempat ibadah. Saya sedang membangun masjid misalnya. Dan tempat ini akan banyak bermanfaat untuk warga sekitar dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah. Dan ini akan menjadi amal jariah buat saya. Mana yang lebih bisa bertahan antara tukang batu pertama dan kedua? Tentu saja jawabannya adalah tukang batu yang kedua. Dia punya daya tahan yang lebih, dan orang akan lebih menghargai apa yang dilakukannya karena dia punya jawaban why dia melakukannya. Nah, ini mirip dengan produk Apple yang banyak disebutkan oleh Simon Sinek. Sebenarnya Apple ketika merilis produk tidak berbeda dengan yang lain. Bahkan yang lain bisa lebih murah, fiturnya lebih banyak, desain lebih bagus. Harga iPhone bisa lebih mahal 2 kali lipat dari yang lain. Jarang sekali Apple menawarkan diskon. Jadi ketika dirilis produk terbaru, orang rela antri panjang. Kenapa? Karena Apple bukan hanya sekedar menghadirkan what, ini loh produknya. Tapi orang tahu kenapa Apple hadir. Apple itu selalu punya tantangan untuk menghadirkan yang berbeda dengan status quo. Challenging status quo. Agar orang punya pengalaman yang berbeda ketika menggunakan iPhone, ya, produk dari Apple. Jadi orang bukan hanya membeli produk, tapi value di balik produk itu. Nah, Simon Sinek punya konsep golden circle. Ada why paling dalam, kemudian how dan what. Biasanya orang memulai dari apa yang kita produksi. Kemudian bagaimana. Baru bagian terkecil mengapanya. Mengapa jadi bagian yang paling akhir. Dan kadang itu tidak tersampaikan.
Pemilik tidak tahu, apalagi karyawan, apalagi penjual, pengecer ya. Tapi Simon Sinek memberikan satu konsep, kalau orang ingin punya produk yang bisa diterima, punya hubungan emosional yang kuat dengan customer, mulailah dengan why-nya. Kenapa satu produk itu dihadirkan tadi? Ini adalah produk komunitas disabilitas. Mereka ingin kita mandirikan. Mereka bisa sejajar, tidak merasa minder. Maka produk ini ketika jawabannya kokoh, itu orang akan lebih mudah menerima. Produk ini dicari orang. Why-nya itu yang harus ditemukan. Baru setelah itu how-nya dan what-nya. Tapi dia sebagai sebuah produk untuk memandirikan komunitas disabilitas, itulah yang harus diangkat terus. Jadi why-nya dulu diperkuat, sangat kokoh, setelah itu how dan what-nya. Kemudian realitasnya kebanyakan orang tidak tahu jawaban why. Mereka hanya tahu what-nya dan how-nya. Apa produknya, gimana cara menggunakannya, apa kelebihannya, begitu ya. Tapi tidak sampai punya jawaban ketika ditanya why, kenapa ini mesti hadir. Nah ini yang perlu diperbaiki. Ketika orang bisa menjawab why, maka orang itu punya tujuan. Dia tahu tujuan tertinggi dari sesuatu yang dia lakukan. Why berisi purpose to do something. Sama semua aktivitas kita, sebisa mungkin kita tahu why-nya. Why sampai yang paling mendasar itu akan mengokohkan aktivitas kita. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya produk atau aktivitas atau jasa yang kita hadirkan punya daya jual yang tinggi dan ada apresiasi yang besar. Yang pertama adalah finding your why. Temukan why kamu. Why-nya harus ditemukan. Harus punya jawaban. Mengapa ini saya lakukan? Jawabannya A, B, C, D. Semakin banyak, semakin kokoh. Kita punya langkah. Kemudian communicate your why. Komunikasikan dengan orang lain, dengan tim terdekat kita. Sampai mereka punya frekuensi yang sama. Kemudian sampai ke customer. Komunikasikan why kita. Put the why first. Ketika kita mengkomunikasikan, tunjukkan itu dulu. Tunjukkan why-nya. Ini adalah produk komunitas disabilitas. Ini adalah usaha kerja yang luar biasa. Di tengah keterbatasan mereka mampu menghasilkan sesuatu. Mereka ingin berjuang. Mereka ingin menunjukkan strugglingnya dalam hidup. Nah, ketika itu kita ungkapkan, ada hubungan emosi. Baru kita cerita how dan what-nya. Nah, setelah kita punya why, libatkan orang-orang yang terbaik untuk menghandle how-nya, kemudian nanti di akhir adalah what-nya. Itu yang sangat menarik. Silakan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan beragam aktivitas, beragam produk yang kita miliki. Finding your why. Temukan, dan dari situlah kita memulai why. Why-nya harus kita temukan. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.